Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Tepat waktu. Aku menghembuskan napas lega saat meninggalkan Akademi Ksatria Midgar. Napas putih saljuku menghilang ke langit pagi. Upacara pembukaan semester ketiga baru saja berakhir. Ampun. Kemana saja lu saat liburan musim dingin? Cit, itu benar. Kita bertiga udah janji buat godain ciwi-ciwi di Mitsugoshi. Loh. Wajah Mop Hyoro dan Jaga juga ngangenin. Maaf. Aku ada urusan yang mendesak. Liburan musim dinginku di Jepang penuh dengan kejadian yang menyenangkan. Termasuk pertarungan memperebutkan tahta Oriana. Yang itu juga mantul benar. Banyak yang terjadi selama lu pergi. Itu benar. Chit-kun. Kakakmu membuat kami takut. Hyoro dan Jaga berkata dengan kesal. Claire-san, sepertinya dia sedang mencari keberadaanmu. Chit-kun. Aku udah bilang tidak tahu. Tapi dia menyodok leherku dengan pedangnya. Gua sih bilang gini. Kamu cantik. Ayo kita kencan. Terus dia mau menusuk pantat gua. Oh, gitu ya. Maaf. Akan lebih baik untuk menjauhi kakakku sementara waktu. Oh iya. Ngomongin soal masalah. Mantan Buketos Rose yang hilang sekarang menjadi ratu kerajaan Oriana. Menyebabkan kegemparan di seluruh negeri. Aku udah tahu tentang itu. Fufufu. Pasti tidak ada yang mengira kalau aku yang menuntunnya menjadi penguasa. Di balik kelahiran penguasa agung ada campur tangan yang tidak diketahui dari penguasa bayangan. Identitas orang itu adalah siswa biasa yang numpang lewat. Inilah sensasi nyata menjadi orang kuat. Bukan itu saja, ada wabah monster besar-besaran di kerajaan Oriana. Atau seperti negeri itu sedang diambil alih. Tentu saja aku sudah tahu itu. Bagaimanapun juga, penguasa bayangan yang menyelesaikan segalanya. Kau tidak akan pernah tahu siapa yang berada di balik layar. Kemungkinan besar, hal ini akan memutuskan hubungan aliansi apapun dengan kerajaan Oriana. Memutuskan hubungan aliansi. Itu benar. Aku tidak menyangka mantan Buketos Rose akan terjerumus ke jalan yang salah. Opini publik tidak akan pernah memaafkannya. Jalan yang salah. Apa maksudmu? Udah ku bilang. Mantan Buketos Rose mengirim monster. Membunuh pewaris tahta. Dan mengambil alih kerajaan Oriana. Dia adalah wanita jahat yang akan tercatat dalam sejarah. Dia orang yang baik di akademi. Tapi gua gak ngangka dia akan melakukan hal seperti itu. Dia membunuh ayahnya sendiri di festival Busin. Kita memang gak tahu apa yang ada di dalam seseorang. Tapi gua gak keberatan kalau dia ngajak nikah gua. Jadi begitu toh. Kisah kelahiran sang penguasa agung. Yang akan tercatat dalam sejarah. Secara tak terduga telah menjadi kisah penjahat. Yah, kurasa itulah yang dimaksud dengan semua ini. Ketika orang berpengaruh mengguncang dunia dari bayang-bayang, sebuah perubahan arah yang tak terduga menerpaku. Luar biasa. Ada juga rumor buruk tentang mantan Buketos Rose. Itu benar. Katanya dia terhubung di belakang layar dengan organisasi bernama Shadow Garden. Hei, Jaga. Kalau lu keterusan gitu, lu bakal dalam masalah. Hyoro menyela Jaga. Ups, itu benar. Kalau aku bicara lebih banyak lagi, aku bisa hilang nanti. Apa maksudmu hilang? 4 siswa dari akademi hilang selama liburan musim dingin. Rumornya sih ada kaitannya dengan ulah organisasi yang sebelumnya mengambil alih akademi. Hyoro, yang membuat wajah serius, berkata. Dan Jaga juga berkata dengan suara ketakutan. Mereka akan membuat para siswa berada dalam kegelapan jika mencoba menyelidiki organisasi itu. Memangnya mereka akan melakukan itu? Yah, aku juga tidak yakin sih. Jaga berbalik dan pura-pura santai. Para siswa tiba-tiba menghilang. Jadi semua orang bermain dengan teori konspirasi. Sepertinya para ksatria menyelidiki untuk berjaga-jaga. Tapi tidak ada jejak penyusup dimanapun. Mungkin saja mereka ini kalah taruhan terus melarikan diri dari kenyataan. Keknya mereka gak ngilang. Mereka kabur. Jaga. Duit lu aman. Kan? Utsu. Yah, pas-pasan. Hyoro-kun. Kau sendiri. Gua. Mau bangkrut. Lu gimana Cit? Aku bisa mengaturnya, kurasa. Gitu ya. Gua seneng kita semua bisa terus hidup. Ya. Bener banget. Iya, terus.
Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Tidak ada kelas hari ini. Hanya upacara pembukaan. Gimana kalau kita main kartu di asrama? Kartu. Ini loh. Produk baru dari Mitsugoshi. Apa yang dikeluarkan Hyoro dengan komuk sombong dari sakunya adalah kartu remi yang biasa kulihat di kehidupan sebelumnya. Tidak kusangka hal seperti itu akan dikomersialkan. Nina Senpai memberikannya padaku. Ayo kita bermain jutawan atau poker. Cheat pertama kali main kartu remi di sini. Jadi kita ajarin betapa kerasnya dunia permainan. Fufufu. Kalau gitu main poker ayo. Kita habiskan semua duit kita di sini. Poker ya, si Chikage. Mungkin Texas Hold'em. Itulah aturan poker yang kuajarkan pada Seven Shadows sejak lama. Aku punya kenangan yang bagus saat mengambil uang mereka sambil setengah menangis. Aku mengajari mereka tentang kerasnya kehidupan bermasyarakat. Jadi wajar saja aku mengambil uang jajan. Waktu itu aku lebih kuat. Dan saat menang aku langsung kabur. Karena ini kesempatan bagus. Aku juga akan meminta uang jajan dari Hyoro dan Jaga. Aku membunyikan jari-jariku. Ku terima. Ayo kita belajar tentang kerasnya permainan ini. Ratenya 10 kali lipat dari rate yang biasa. Biar kami dapat penghasilan tambahan. Itik datang membawa bawang daun. 1. Waduh gawat. Niatku bisa ketahuan. Aku segera menutup mulutku dengan tanganku. Main poker akan dilakukan di kamarku. Matahari sudah terbenam dan Jaga melihat langit-langit dengan wajah tanpa jiwa. Setelah kehilangan semua uangnya. Aku mendapatkan chip yang berlimpah. Rice. All in. Hyoro mempertaruhkan semua chip yang tersisa. Tentu saja. Aku call. Kukuku. Kau telah masuk ke dalam perangkap. Sambil tersenyum. Hyoro menunjukkan kartunya. Begitu. Langkah bagus. Maaf aja. Cheat. Gua dah pelajari semua langkah lu. Inilah yang dinamakan comeback is real. Tidak. Ini sudah berakhir. Aku menunjukkan kartuku padanya. Gak mungkin. Three of Kin, padahal saat berlatih dengan Jaga. Poker itu kelihatan mudah. Dengan hutang yang masih bisa kuperjuangkan. Aku harus menebus biaya hidup bulan ini. Tamatlah sudah. Jaga menggumamkan sesuatu dengan suara serak. Dapat duit. Dapat duit. Aku mengumpulkan uang dari kedua orang yang putus asa itu dan mengusir mereka keluar ke koridor. Maaf ya. Aku tidak punya urusan sama orang yang duit aja gak punya. Dengan itu, aku menutup pintu. Dari koridor. Sialan. Ingat ini. Lain kali kami bakal main curang. Dengan suara keras. Kalau itu niat kalian. Akan ku balas dengan main curang juga. Aku main curang saja tidak diketahui oleh Alpha. Aku memasukkan uang yang kudapatkan ke dalam kotak celengan kekuatan penguasa bayangan. Dan mematikan lampu. Aku mendengarkan suara-suara malam untuk sementara waktu. Kemudian aku memanggilnya dari kegelapan di luar jendela. Maaf membuatmu menunggu. Kamu bisa masuk. Dengan jawaban singkat. Seorang gadis muncul dari suatu tempat. Keterampilan bersembunyi yang cukup baik. Semakin hebat saja ini. Zeta. Dia adalah biskin yang ramping dengan bodysuit hitam legam. Dia menatapku dengan mata es ungu seperti kucing. Lama tidak bertemu. Tuan. Ya. Sudah lama sekali. Anda jadi sedikit terlihat dewasa ya. Benarkah? Dia mengangguk sedikit. Dan kemudian. Tiba-tiba. Dia menawarkan ikan kering padaku. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Ini ikan makarel. Ikan makarel ya. Woke. Saya menangkapnya di laut lepas pantai. Pasti sulit. Ikan ini basah oleh minyaknya sendiri. Pokoknya ikan makarel terbaik musim ini. Gitu ya. Dia adalah gadis biskin. Dari ras kucing dan juga yang keenam dari Seven Shadows. Terlepas dari rasnya. Zeta sangat cerdas. Dia juga jarang berbicara dan bersikap sangat tenang. Dia sangat berbeda dari anjing yang kukenal. Aku menerima ikan yang diberikan Zeta dan dia terus menatapku. Seperti anak kucing yang menunggu hadiahnya. Makasih ya, aku akan memasaknya nanti dan memakannya. Zeta mengibas-ngibaskan ekor emasnya ke depan dan ke belakang dengan gembira. Baiklah, kemudian aku memasang wajah serius. Jadi apa ada kemajuan dalam pencarian kasus ini? Aku bertanya. Dan kemudian tatapannya berubah lagi menjadi tatapan seekor kucing yang sopan. Kultus bergerak seperti yang kami prediksi.
Aku mengambil salah satu cangkir yang berada di dekat jendela kamarku. Saat aku melakukannya, Zeta bergerak cepat dan menuangkan anggur untukku. Gerakannya sama gesitnya seperti biasanya. Sejak aku mengenalnya, dia selalu suka bermain mata-mata. Jadi dia sangat pandai dalam situasi sembunyi-sembunyi atau bahkan menyusup ke segala macam tempat. Mereka mencoba menghidupkan kembali lengan kanannya. Petik 2 titik. Begitu ya, tangan dia bolos akan segera mati. Dan alasan untuk semua itu ada di sana. Ada di mana? Kami menemukan lengan kanannya tersegel di reruntuhan sekolah. Sudah kuduga, mereka terburu-buru. Mereka takut akan campur tangan kita. Ya, seperti yang diharapkan. Tetapi kita tidak punya banyak waktu. Kita harus bertindak sekarang. Setelah mengatakan itu, Zeta menatapku, menungguku memberikan perintah. Dia menyerahkan sebuah dokumen yang ditulis dengan huruf kuno. Aku tidak tahu apa isinya. Bagaimana dengan para siswa yang hilang? Kami masih belum tahu apa-apa. Ada 4 dari mereka. Itu benar. Dan akan ada lebih banyak lagi yang hilang. Mungkin, saat kami saling berpura-pura memahami semua yang dikatakan, kami melihat lampu menyala di kamar tidur seorang gadis. Akan ada korban kelima. Ya, apa yang kita lakukan? Zeta menatapku. Terserah. Anda yakin? Zeta, carilah. Cari apa? Masa depan. Itulah yang kamu butuhkan di luar sana. Baik. Jika itu yang diinginkan Tuan. Suasana misteri mengalir di antara kami. Ide yang bagus untuk menggunakan cahaya itu dan menghubungkannya dengan kasus siswa hilang agar lebih realistis. Di balik semua peristiwa yang terjadi di sekolah, ada rencana jahat dari kultus Diabolos. Zeta dan aku saling memandang seolah-olah paham. Aku mengangguk. Dan dia mengangguk kembali. Anda bisa istirahat, Tuan. Saya akan menyelidikinya. Dan, bersama dengan angin sepoi-sepoi, dia menghilang ke dalam kegelapan malam. Tapi sebelum dia pergi, dia membuat gerakan yang jelas tidak kulewatkan. Dia menggosok-gosokkan ekornya di tempat tidurku. Sudah kubilang, berhenti menandai seperti itu. Aku mengguncang sprayku untuk mengeluarkan rambut-rambut yang tersisa dan kemudian menatap langit. Apa yang akan terjadi pada roda keberuntungan kita? Kegelapan abadi, atau kebangkitan abadi? Aku menggumamkan itu, sambil berpikir untuk segera tidur karena hari sudah larut dan aku ingin bangun dengan penuh energi besok. Aku bersumpah tidak akan memaafkannya kali ini. Claire Kagenou sedang berada di kamarnya, di asrama putri sambil cemberut. Berapa kali dia melanggar janjinya untuk memuaskan diri. Dia berjanji akan pulang bersama di liburan musim dingin. Wajahnya pemarah seperti seorang anak kecil, sedang diterangi oleh lampu di kamarnya. Dan untuk beberapa alasan, dia membawa kalung logam di tangannya. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Aku bersumpah aku akan memakaikan ini padanya dan memaksanya menghabiskan liburan musim semi bersamaku. Dia menggerakkan kalung itu, menggetarkan logamnya dan setelah memastikan bahwa kalung itu terkunci dengan sempurna, dia tersenyum. Kali ini dia tidak akan lolos dariku. Tapi pada saat itu dia mengerutkan alisnya. Petik 2. Kalung logam itu jatuh ke lantai, menimbulkan suara yang sangat keras. Aku tidak bisa mengendalikan tangan kananku. Dia mengerutkan alisnya dengan seringai kesakitan saat dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Kenapa aku tidak merasakan apapun akhir-akhir ini? Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.